On. Rahayu, Rahayu. rahayu, rahayu. Para kadang yang terkasih, pada saat ini saya Gracius Yosef Iskaryanto Rekso Sumarto akan berbincang-bincang dengan Mas Karni, pejalan yang bidalem di barat, mengenai kebaikan-kebaikan apa yang sudah dialami Mas Karni semenjak Mas Karni menjalani jalan hidup rohani Sumarah ing Allah sejak tahun 2013 sampai tahun 2024 ini. Jadi sudah 11 tahun lamanya. Mari Mas Karni, monggo diceritakan kepada para kadang apa saja yang sudah dialami oleh Mas Karni sejak tahun 2013 sampai tahun 2024 ini. Mengapa Mas Karni ketika itu mencari Sumarah kemana-mana, sampai ke Mojokerto, sampai ke Jombang, sampai ke Banjarsari dan sebagainya, dan kemudian lalu menemukan di sini. Silakan Mas Karni. Kebaikan saya selama mengikuti paguyuban Sumarah, di antaranya tuh lebih dekat sama Allah. Hati jadi tentram, nggak rasa was-was, nggak ada. Semua kayaknya udah dapat pitulungan dari Allah, dan apapun yang terjadi saya langsung dikasih tahu sama Allah. Kalau mau kejadian apa gitu, saya malamnya udah dikasih tahu sama Allah. Itu kebaikannya itu banyak lah untuk diri saya. Selama saya mengikuti Sumarah, keluarga saya juga tentram, anak istri juga tentram, keluarga nggak ada yang itu, pokoknya semua tentram semua keluarga saya. Jalan semua tiap hari juga tentram, sama keluarga juga enak. Untuk kebaikannya itulah pokoknya banyak untuk saya. Terus mengapa Mas Karni dulu kok mencari Sumarah dan ingin menjalani jalan hidup rohani Sumarah itu, Mas Karni? Menurut saya Sumarah itu suatu aliran yang sangat cocok buat diri saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan sujud Sumarah itu. Untuk yang lain-lainnya saya pernah mengalami, itu rasanya belum dekat sama Allah. Belum cocok ya, di hati belum itu ya, di hati nggak ada ketentraman, nggak ada pitulungan dari Allah, nggak ada tuh. Kemudian sejak awal mulai menjalani jalan hidup rohani Sumarah ing Allah itu tentu saja banyak sekali godaan, terutama dari alam gaib. Itu apa saja yang dialami oleh Mas Karni ketika itu? Banyak kalau godaan dari alam gaib. Ya, bagaimana? Ada ya serangan gaib, saya sendiri, anak istri itu, dari keluarga banyak serangan, dari tetangga juga banyak yang iri lah, pokoknya iri dengan keluarga saya kok tentram, nggak ada masalah gitu. Tetangga kan iri, akhirnya saya dikirim sebangsa itu, kayak tanah itu dibungkus kain mori, raja dikirim dibuntel tuh kain mori,
untuk menyalahi keluarga saya. Banyak itu tetangga saya yang iri. Terus dari alam gaib itu juga banyak dari Nyi Blorong saya ditawarin. Dari Nyai Blorong. Jadi ditawarin dikasih emas. Itu saya jadi capu, saya suruh ikut Nyi Blorong. Saya nggak mau. Terus istri saya juga dikasih emas, suruh ikut, nggak mau. Akhirnya dia marah, nyerang saya. Dia nggak mampu, akhirnya istri saya diserang. Istri saya juga nggak mampu, diserang. Akhirnya anak saya. Nah, anak saya pas diserang itu ada pitulungan dari Allah. Akhirnya selamat. Akhirnya keluarga saya selamat semua dari godaan Nyi Blorong itu tadi yang ingin menguasai keluarga saya. Itu intinya itu. Lalu perkembangan mengenai kehidupan rohani Mas Karni sehingga pada suatu saat dapat berhubungan dengan Allah sendiri melalui rasa suci Mas Karni, melalui roh suci Mas Karni, melalui guru sejati Mas Karni, melalui Dewa Ruci Mas Karni, melalui budi Mas Karni. Itu sejak kapan itu Mas Karni? Lalu prosesnya itu bagaimana itu? Prosesnya itu lama sekali. Saya waktu pertama mengikuti Sumara, saya terus berjalan terus, saya latihan sujudan terus sambil itu akhlak itu. Saya harus sabar, harus menerima yang pandum, tidak mudah marah. Pokoknya semuanya itu kita serahkan kepada Allah biar kita tuh tenang itu. Dan keluarga itu kan semua kita serahkan kepada Allah. Pokoknya intinya kita sabar terus kita jalani sabar dengan bimbingan Allah. Lama-lama saya kok bisa menerima pesan dari Allah lewat roh suci tadi. Terus akhirnya saya mencoba untuk menolong keluarga saya. Kok hasilnya kok bagus gitu. Lama-lama kok saya merasa tenang, saya merasa dapat pitulungan dari Allah gitu. Kemudian dari rasa suci itu sendiri, segala macam mara bahaya yang akan datang, segala macam kejadian yang akan datang itu juga diberitahukan oleh Mas Karni. Nah, sekarang ayah Mas Karni masih sugeng atau sudah meninggal? Kalau ayah sudah meninggal. Ya, kemudian ibu Mas Karni? Ibu masih. Ibu masih. Kemudian ayah dari istri Mas Karni sudah meninggal? Masih, ibu masih. Ibu juga masih. Jadi yang dari istri Mas Karni, ayah masih, Ibu dan masih. ibu masih ya. Iya. Yang dari istri Mas Karni itu yang sudah meninggal siapa itu? Simbah. Oh, simbahnya ya. Iya. Nah, salah satu petunjuk dari rasa suci itu adalah mengenai pemindahan alam-alam yang dialami oleh jiwa ayah Mas Karni pada saat meninggal, dan selama Mas Karni menjalani jalan hidup rohani Sumara itu ada peningkatan alam atau tidak? Dari alam yang penuh penderitaan kemudian meningkat ke alam yang lebih tenang dan sebagainya. Ada. Untuk almarhum bapak saya, sebelum saya mengikuti Sumara itu dia masih mengalami penantian di alam kubur. Dia belum dapat tempat yang enak, masih sedih lah, sedih
rumahnya masih gelap. Tuh. Terus saya mengikuti Sumarah, lama kelamaan almarhum bapak saya lihat tuh kok sudah tenang di alam ketenangan. Di sana tuh nggak merasa gelisah, dan di alam kubur itu terasa rumahnya itu terang, nggak gelap seperti dulu-dulu saya belum ikut Sumarah. Itu yang saya rasakan untuk almarhum bapak saya. Sekarang sudah enak di sana. Wah, terima kasih sekali Mas Karni sudah menceritakan pengalaman Mas Karni selama menjalani jalan hidup rohani Sumarah ing Allah selama 11 tahun ini. Demikian para kadang yang terkasih, sharing Mas Karni. Semoga saudara-saudara sekalian yang terkasih selalu dilindungi oleh Allah dengan seluruh keluarga, selalu diberi rezeki yang lumintu oleh Allah dan seluruh keluarga, dan selalu diberi kesehatan setiap harinya dengan seluruh keluarga oleh Allah.